siswa ABCD yang saya jelaskan. Ada bentuk soal. Bentuk soal itu apakah tes tertulis atau tes lisan atau penulisan. Setelah itu apa? Uraian soal. Kemudian ada level. Levelnya ini mengacu pada taksonomi Bloom. Ada C1 sampai C6. Paham ya? Alhamdulillah. C1 apa ya? Mengingat, luar biasa. Contoh soalnya? Silakan ditulis yang bawah buku atau direkam boleh. Jadi C1 itu mengingat. Contoh bentuk soalnya biasanya apa yang dimaksud, bla bla bla, terserah ya. Apa yang dimaksud dengan kesabdana itu termasuk C1, gaya dan sebagainya. Atau sebutkan fungsi, sebutkan ciri-ciri, itu termasuk levelnya C1. Kemudian C2 menjelaskan. Nah, menjelaskan ini lebih detail daripada menyebutkan. Gitu ya. Kemudian C3 penerapan. Penerapan di sini berarti soal itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh tadi juga saya buat seperti memindahkan meja. Di situ kan ada konsep. Jadi konsepnya dari muatan pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan itu dimasukkan di dalam konteks kehidupan sehari-hari karena penerapan. Kalau misalkan tadi daya tekan, contoh Bu Ani mau memasak sayur-sayuran. Sayur-sayuran harus dipotong sehingga memudahkan untuk memasak. Bu Ani memiliki 4 jenis pisau. Ada gambar yang tajam, tumpul, segitiga dan sebagainya. Nah itu maksudnya penerapan. Gitu ya. Kemudian C4 itu adalah analisis sintesis. Analisis sintesis ini berarti sudah hot, gitu ya, sudah hot. Contoh kalau misalkan Bapak Ibu mengajarkan terkait dengan campuran, ya, campuran membuat larutan atau membuat teh. Di K13 kan ada kan membuat teh. Nah, untuk menghasilkan teh yang baik, ya, hidangan minuman teh yang baik, yang enak, itu bagaimana komposisinya? Maka anak itu akan memprediksi, mensintesis, menganalisis, oh airnya itu sekian mili kalau dijelaskan ukuran, atau kalau nggak dijelaskan ukuran ya pakai ukuran gelas, 1 gelas atau setengah gelas. Oh tehnya itu kalau teh celup 1 misalnya. Kemudian gulanya itu 1,5 sendok teh misalnya. Waktu dicelupnya itu harus sekian menit, gitu kan? Tapi kalau kita kan enggak mengajarkan sampai segitu kan? Kok teh itu mancet sedina ya wis. Nah kalau membuat teh yang enak itu tidak boleh tehnya dicelupkan terus. Kalau dicelupkan terus maka konsentrasi dari teh itu semakin banyak. Kemudian konsentrasi gulanya menurun, akibatnya pahit, tidak tawar, muncul. Ini mohon dilakukan dan ini bisa ke AKM. Artinya apa? Ada yang variabel diubah-ubah. Apa itu celupan? Jadi misalkan anak suruh membuat 3 cangkir, 3 cangkir, diberi air yang sama, gula yang sama. Yang beda adalah celupannya. Yang gelas 1 dicelup misalkan 5 kali, ini 10 kali dilipatan 5, ini 15 kali. Bagaimana rasanya? Nah, itu bisa nanti sebagai hipotesis yang teruji, sehingga kalau anak ini diminta membuatkan orang tua menghasilkan minuman teh yang enak. Dan ini biasanya Bapak Ibu tidak diperoleh di bangku sekolah, seharusnya diperoleh, tapi diperoleh melalui uji coba, trial and error di rumah masing-masing. Peneliti yang sejati adalah ibu-ibu. Ini ibu-ibu itu peneliti sejati.
Kenapa? Karena setiap hari dia harus eksperimen. Apa itu masakan? Apalagi yang sudah bersuami. Ya wilayah. Kok pahit sih mah? Dikurangi mas. Pakaian kopi. Mending dikurangi kopi. Kok kemanisan? Iya benar. Kan gitu kan? Secara nggak langsung kan berundul dulu kan? Tapi pada saat suatu akhir suaminya bilang, nah ini loh racikannya sing top. Nah, Bapak Ibu akan merekam. Oh kalau membuat kopi untuk suami saya seperti ini. Sama hanya Bapak Ibu eksperimen buat sayuran, ya, sayur masak. Nah itu kan Bapak Ibu kan eksperimen. Jangan sampai eksperimen itu tidak ada variabel yang dikontrol maupun yang dicoba. Misalkan Bapak Ibu membuat sayur, ternyata asin. Maka Bapak Ibu harus menganalisis, kalau asin mau saya tambahkan garam atau tambah gula. Asin tambah gula atau tambah air. Yang paling baik yang tambah apa? Gula. Jangan tambah air. Nanti tambah air, masaknya panci kecil jadi panci besar. Jadi satu kampung nantinya. Ya. Ini. Dan ada kunci jawaban. Oleh sebab itu Bapak Ibu di dalam pengembangan tes penilaian pengetahuan ini mohon jawaban, kunci jawaban itu harus ada. Jangan sampai sekali-sekali Bapak Ibu menggunakan kunci jawaban berbasis kualitatif diri sendiri. Karena akibatnya tadi sudah saya jelaskan. Kalau kunci jawaban berbasis kualitatif diri sendiri dulu itu, kalau diprotes maka jawabannya akan berbeda-beda. Kalau orang tua muridnya datanya nggak bersamaan, nggak masalah. Kalau bersamaan, nah itu kan jadi masalah. Pak ini kok salah? Iya, karena jawabannya seperti ini. Loh Pak, itu loh jawabannya kok disalahkan padahal Bapak yang mengatakan, nah, aku kan berumus. Ya. Atau mungkin nanti ada yang mau presentasi, ini satu soal, nggak apa-apa, saya koreksi. Gitu ya? Selanjutnya Pak. Yang kedua, penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini tidak lain penjawatan dari penilaian pengetahuan pada aspek penugasan. Karena apa? Karena penugasan itu bisa masuk ke kinerja, bisa masuk ke proyek, dan bisa ke portofolio. Tinggal Bapak Ibu. Kalau kinerja Bapak Ibu itu menuntut performance, kerja, gerak. Kalau SBDP itu ada nyanyi. Berarti Bapak Ibu kalau menuntut keterampilan kinerja, dia harus menyanyi. Kalau kolase berarti dia harus memperagakan bagaimana membuat kolase. Kalau tari, bagaimana gerak tari piring misalkan, ya harus bawa piring. Nah, itu Bapak Ibu harus belajar dulu. Jangan sampai Bapak maaf, diberi contoh tari dulu ya, Bapak gak bisa atau Ibu gak bisa, ini kan gitu. Atau bisa juga menggunakan media pembelajaran, terus Bapak Ibu guru bersama-sama dengan siswa menirukan gerakan yang ada di media dulu. Itu. Kemudian terkait dengan proyek ini menuntut pada desain proyek yang mana berdasarkan permasalahan yang Bapak Ibu kemukakan. Nah, contohnya misalkan proyeknya biasanya kalau IPA kan mengukur pertumbuhan pertambahan kacang hijau, gitu ya. Itu boleh Bapak Ibu, jangan sampai mulai tahun Bapak Ibu yang diajarkan kacang hijau terus. Setia banget Bapak Ibu. Ya boleh lah pakai pertumbuhan bawang merah, jangan bawang putih, kalau bawang putih agak lama. Nah, itu boleh. Atau kacang tanah silakan dan sebagainya. Kemudian portofolio ini merupakan rekaman penilaian otentik ya nantinya. Nah, portofolio ini mohon juga diterapkan di dalam penilaian. Sekarang banyak sekali kekurangan portofolio. Pada saat awal-awal 2-3 tahun ke belakang itu kan banyak portofolio.
buktinya